Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan Om Namo Buddhaya. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang kepada Ibu dosen dan teman-teman yang sudah berkenan untuk menonton video presentasi kami pada hari ini. Hari ini kami kelompok 7 membawakan materi mengenai sistem informasi akuntansi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Stefania Amsikan dengan nomor presensi 20. Perkenalkan, nama saya Bayu Tegar Syaputra dengan nomor presensi 14. Perkenalkan, nama saya Nikoma Dinda Nirmalasari dengan nomor presensi 24. Perkenalkan, nama saya Gusayudah Tifari Prajaswari dengan nomor presensi 30. Perkenalkan, nama saya Cisere Sirkiles Tarong dengan nomor presensi 2. Baik, pada presentasi kali ini, ada pun pembahasan yang akan kami bawakan hari ini. Yang pertama mengenai buku besar pembantu, yang kedua mengenai jurnal khusus yang berisi jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, serta jurnal pengeluaran. Serta yang ketiga mengenai jurnal umum, dan yang terakhir kami akan membahas mengenai contoh soal. Pada materi pertama ini akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai pengertian buku besar, pembantu, dan kelemahannya. Dalam akuntansi, setiap transaksi keuangan dicatat pertama kali ke dalam jurnal, lalu diposting ke buku besar. Buku besar ini berisi akun-akun penting seperti aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Namun, meskipun buku besar mencatat transaksi secara lengkap, ada satu kelemahan besar. Buku besar tidak dapat menunjukkan rincian saldo untuk masing-masing pihak yang berhubungan langsung dengan perusahaan, seperti siapa saja yang berutang kepada perusahaan atau debitur, atau kepada siapa perusahaan memiliki utang atau kreditur. Selanjutnya juga ada contoh mekanisme pencatatan transaksi. Seperti yang bisa kita lihat di sini, pencatatan transaksi dilakukan atas dasar bukti transaksi. Dalam contoh tersebut juga, misalkan bukti transaksi adalah berupa faktor penjualan sebanyak 2 rangkap. Selanjutnya, lembar bukti pertama digunakan untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal untuk selanjutnya secara periodik dibukukan ke buku besar. Dan lembar bukti kedua digunakan untuk mencatat transaksi ke dalam buku besar pembantu. Selanjutnya, pencatatan ke dalam buku jurnal dilakukan dengan mendebet dan mengkredit akun-akun, seperti metode pembukuan berpasangan. Sedangkan pencatatan ke dalam buku pembantu hanya dilakukan dengan mendebet atau mengkredit akun pembantu yang bersangkutan. Selanjutnya, akun di buku besar yang meringkas data rinci di sebuah buku pembantu disebut akun kontrol. Dengan adanya buku pembantu, maka kelemahan informasi dalam akun buku besar dapat diatasi, karena buku pembantu dapat menjawab pertanyaan mengenai rincian informasi yang terdapat di buku besar. Untuk mengecek ketelitian pencatatan, pada akhir periode tertentu, perlu diadakan pencocokan antara saldo kontrol di buku besar dengan jumlah saldo masing-masing akun yang terdapat di buku pembantu yang bersangkutan. Dan jumlah keduanya harus sama. Apabila tidak demikian, berarti telah terjadi kesalahan pencatatan. Sebagai contoh dalam gambar, saldo akun piutang usaha pada akhir periode harus sama dengan jumlah saldo piutang kepada A plus B plus C. Demikian pula saldo utang usaha di buku besar pada akhir periode harus sama dengan jumlah akun utang X plus Y plus Z. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai tujuan dan kebaikan pemakaian buku pembantu. Yang pertama, tujuannya itu untuk menunjukkan informasi yang lebih rinci. Buku pembantu memberikan informasi detail mengenai saldo setiap akun yang terdapat dalam buku pembantu, dan membantu juga melihat data per pelanggan atau per pemasok secara lebih jelas. Yang kedua, buku besar tidak terlalu padat. Akun di buku besar juga tidak perlu memuat informasi yang terlalu detail, serta neraca saldo menjadi lebih sederhana dan mudah dibaca karena tidak dipenuhi rincian transaksi kecil. Dan yang ketiga, mempermudah pelacakan kesalahan buku pembantu, yaitu membantu menemukan dan melokasikan kesalahan pada akun tertentu. Jika ada ketidaksesuaian saldo, pengecekan dapat difokuskan langsung pada akun pembantu terkait. Dan yang terakhir itu memungkinkan pembagian tugas adanya buku pembantu, yaitu memungkinkan pemisahan tugas dalam pembukaan. Misalnya, satu orang membukukan ke buku besar, sementara orang lain membukukan ke buku pembantu.
sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih efisien. Selanjutnya, materi mengenai jurnal khusus. Di sini ada pun yang akan saya bahas, yaitu mengenai apa itu jurnal khusus, mengapa perlu jurnal khusus, dan jenis-jenis jurnal khusus, serta ada catatan tambahan. Apa itu jurnal khusus? Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang sejenis, yang memiliki tujuan adalah menghemat waktu, mempercepat proses pembukaan, dan mengurangi pekerjaan posting ke buku besar. Selanjutnya, mengapa perlu jurnal khusus? Karena jika semua transaksi dicatat di jurnal umum, posting ke buku besar membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Dan dengan jurnal khusus ini, transaksi dikelompokkan sehingga pembukuan lebih efisien. Dilanjutkan dengan jenis-jenis jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penjualan mencatat transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, jurnal pembelian mencatat transaksi pembelian secara kredit. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas mencatat penerimaan kas. Dan yang keempat, jurnal pengeluaran kas mencatat pengeluaran kas. Yang terakhir, perusahaan tetap membutuhkan jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus, termasuk jurnal penyesuaian, jurnal penutupan, dan transaksi koreksi. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, di sini saya Bayu Tegar Syaputra dengan nomor PSSI 14 akan menjelaskan jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi jualan barang dagangan secara kredit. Dalam jurnal ini, perusahaan menjual kenaikan piutang dagang serta mengakukan pendapatan penjualan termasuk pencatatan PPN keluaran bila berlaku. Kemudian jurnal penjualan membantu mempermudahkan pencatatan, mengurangi beban jurnal umum, serta memberikan informasi yang jelas dan teratur mengenai jurnal penjualan, kredit, dan piutang yang harus ditagih dan dari pelanggan. Kita selanjutnya. Di sini saya akan juga menjelaskan tentang buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang adalah catatan yang digunakan untuk merinci saldo piutang kepada setiap pelanggan secara individual. Buku ini mendukung akun piutang dagang di buku besar dengan menunjukkan siapa saja yang berutang, beberapa jumlahnya, dan transaksi apa yang memengaruhi saldo masing-masing pelanggan. Dengan adanya buku pembantu piutang, perusahaan dapat memantau tagihan yang belum dibayar, mengontrol pembayaran pelanggan, serta memastikan saldo piutang di buku besar sesuai dengan total rincian pelanggan. Dan selanjutnya, pembukuan dari jurnal penjualan. Pembukuan dari jurnal kontrol merupakan catatan ringkasan transaksi ke dalam akun di buku besar sebagai bentuk pengawasan terhadap buku pembantu. Akun kontrol seperti piutang dagang atau dari berbagai akun individual yang terdapat di buku pembantu. Pernyataan ini memastikan bahwa jumlah total di akun kontrol selalu sesuai dengan penjualan saldo rinci di buku pembantu, sehingga perusahaan dapat memantau keakuratan pencatatan, menghindari kesalahan, dan menjaga keseimbangan laporan keuangan secara menyeluruh. Dan selanjutnya ada petunjuk jurnal. Petunjuk jurnal adalah pedoman yang digunakan untuk mencatat transaksi ke dalam jurnal secara benar-benar dan sistematis. Petunjuk ini mencakup langkah-langkah seperti mengidentifikasi transaksi, menentukan akun yang terlibat, mengklasifikasi apakah yang tersebut harus di debit atau kredit, dan sesuai dengan prinsip akuntansi sehingga memudahkan proses posting ke buku besar dan penyesuaian laporan keuangan. Selanjutnya ada akun kontrol. Akun kontrol adalah akun di buku besar yang menunjukkan total saldo dan sekumpulan akun individual tercatat di buku pembantu. Contohnya akun piutang dagang di buku besar berfungsi sebagai akun kontrol mencerminkan total semua piutang pelanggan yang dirinci di buku pembantu piutang, sehingga memudahkan pengendali, pengecekan, dan pelaporan keuangan secara akurat. Baik, di sini saya akan membahas tentang jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus disediakan untuk mencatat transaksi-transaksi penerimaan kas. Untuk menghemat waktu pencatatan, maka jurnal ini dirancang dengan menyediakan sejumlah kolom dan hanya total rupiah setiap kolom yang akan dibukukan ke buku besar. Pada penerimaan kas, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama, bisa di next slide. Yang pertama yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu penerimaan kas dari penjualan tunai biasanya ditangani oleh kasir dengan menggunakan peralatan kas register. Data dalam kas register dijumlahkan setiap hari
dan jumlahnya atau total penjualan tunai harian dicatat dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun penjualan. Yang kedua yaitu penerimaan kas dari debitur. Untuk mencatat transaksi penerimaan kas dari debitur, maka nama debitur ditulis pada kolom akun dikredit. Jumlah yang akan dikreditkan pada akun debitur pada kolom piutang usaha kredit. Pendebitan ditulis pada kolom kas dan kolom potongan penjualan. Bisa di next slide. Dan yang ketiga, penerimaan kas lain-lain. Pada umumnya, sebagian besar penerimaan kas adalah berasal dari penjualan tunai dan penerimaan pembayaran dari debitur. Akan tetapi, walaupun tidak sering terjadi, terdapat sejumlah penerimaan kas yang timbul karena perusahaan meminjam uang dari bank atau dari hasil penjualan aset yang sudah tidak digunakan. Baik, yang berikutnya yaitu pembukuan atau posting akhir bulan. Pada setiap akhir bulan, angka penjumlahan kolom kas foto. Untuk itu, perlu disediakan satu buah akun kontrol yang disebut utang usaha di buku besar dan di akun-akun utang kepada masing-masing kreditur dalam buku pembantu utang. Teknik pencatatan dalam jurnal khusus akun kontrol dan buku pembantu seperti yang diterapkan pada piutang usaha juga digunakan di dalam pencatatan utang usaha. Perbedaannya ialah bahwa penjurnalannya dilakukan dalam jurnal khusus yang disebut jurnal pembelian dan jurnal pengeluaran kas. Kemudian yang berikutnya, jurnal pembelian. Jurnal pembelian digunakan untuk mencatat semua pembelian secara kredit. Untuk sederhana hanya memiliki satu kolom jumlah, namun dapat diperluas dengan beberapa kolom untuk mencatat pembelian barang dengan perlengkapan. Informasi tanggal faktur dan termin membantu menentukan waktu pembayaran. Kolom kredit utang usaha mencatat jumlah utang kepada setiap kreditur yang kemudian diposting harian ke buku pembantu utang. Pada akhir bulan, total setiap kolom dibukukan dengan mendebit dan akun pembelian dan perlengkapan serta kredit akun utang usaha. Kemudian, pengujian dan ketelitian pembukuan. Setelah pembukuan selesai, saldo-saldo akun di buku besar dan di buku pembantu diuji ketelitiannya. Pertama, disusun neraca saldo dari buku besar untuk memastikan sejumlah debit dan kredit seimbang. Selanjutnya dilakukan pengujian buku pembantu piutang dan membuat daftar piutang usaha dan daftar utang usaha. Jika jumlah saldo dalam daftar pembantu dan sama dengan saldo akun kontrol di buku besar, maka pembukuan dapat dianggap benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Diki atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal umum, yang dimana jurnal umum merupakan catatan akuntansi permanen yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan suatu perusahaan secara kronologis atau berurutan tanggal, dengan mencantumkan nama akun debit dan kredit yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Jadi selain jurnal khusus, jadi jurnal umum ini juga diperlukan oleh suatu perusahaan yang dimana jurnal ini akan digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat pada jurnal khusus. Nah, contoh transaksi tersebut yaitu transaksi retur atau pengembalian dan transaksi pembelian atau penjualan aset tetap secara kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh soal usaha, penjualan, akun lain-lain, beban pokok penjualan, dan persediaan. Jadi tersedia transaksi penerimaan kas yang terjadi selama bulan Juli 2010 yang dimulai dari
3 Juli yang dimana transaksi tersebut yaitu total penjualan tunai sebesar 5.800 dan beban pokok sebesar 3.480. Yang dimana pada kas dicantumkan sebesar 5.800 dan pada penjualan dicantumkan sebesar 5.800 rupiah juga, dan pada kolom beban pokok penjualan dan persediaan dicantumkan sebesar 3.480. Selanjutnya untuk transaksi pada tanggal 5 Juli yaitu diterima selembar cek sebesar Rp6.370 dari Java & Co sebagai pembayaran atas faktur tertanggal 26 Juni. Harga faktur tersebut sebesar Rp6.500 dan syaratnya yaitu 2/10 neto per 30. Nah, jadi pada transaksi tanggal 5 Juli ini terdapat syarat yaitu 2/10 N atau neto per 30. Yang arti dari syarat tersebut yaitu pelanggan berhak mendapatkan potongan harga sebesar 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur yaitu 26 Juni. Dan jatuh tempo pembayaran penuh adalah 30 hari setelah tanggal faktur tersebut. Nah, kita bisa lihat 10 hari setelah 26 Juni yaitu 6 Juli. Sedangkan usaha dagang maju membayar pada tanggal 5 Juli yang artinya usaha dagang maju berhak mendapatkan potongan harga sebesar 2%. Jadi kita dapat hitung 6.500 tersebut dikali 2% menjadi Rp130, sehingga 6.500 kita kurang sebesar Rp130. Hasilnya yaitu Rp6.370. Sehingga pada jurnal penerimaan kas kita bisa tulis, pada kas kita tulis 6.370 dan pada potongan penjualan kita tulis Rp130. Nah, selanjutnya pada transaksi tanggal 9 Juli yang dimana Bapak Winarto atau pemilik perusahaan menambah investasi dalam perusahaan tersebut dengan menyerahkan uang tunai sebesar Rp5.000. Nah, pada jurnal penerimaan kas kita dapat tulis bahwa transaksi tersebut merupakan modal dari Tuan Winarto. Pada kas kita tulis sebesar Rp5.000 dan pada akun lain-lain kita tulis sebesar Rp5.000. Selanjutnya pada transaksi tanggal 10 Juli yang dimana total penjualan tunai sebesar Rp12.519 dan beban pokok sebesar Rp7.511. Kita dapat tulis pada jurnal penerimaan kas yaitu penjualan tunai. Di kas kita tulis Rp12.519 dan pada penjualan kita tulis Rp12.519 dan pada beban pokok penjualan dan persediaan kita tulis Rp7.511. Selanjutnya pada transaksi tanggal 12 yang dimana diterima selembar cek dari Elvira & Co sebesar Rp7.275 sebagai pembayaran atas faktur tertanggal 3 Juli. Harga faktur tersebut yaitu Rp7.500 dengan syarat 3/10 N per 30. Nah, jadi pada transaksi tanggal 12 ini sama dengan transaksi pada tanggal 5, yang dimana pada transaksi tanggal 12 ini memiliki syarat yaitu 3 potongan harga sebesar 3% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur tersebut yaitu tanggal 3 Juli. Jadi kita bisa lihat 3 Juli yaitu 13 Juli. Itu artinya usaha dagang maju membayar, sedangkan usaha dagang maju membayar pada tanggal 12 Juli. Itu artinya usaha dagang maju berhak mendapatkan diskon atau potongan harga sebesar 3%. Jadi kita bisa tulis yaitu Rp7.500 dikali 3% menghasilkan Rp225, sehingga Rp7.500 dikurang 225 sebesar Rp7.275. Untuk jurnal penerimaannya bisa dilihat pada tanggal 12 itu kas ditulis sebesar Rp7.275 dan potongan penjualan ditulis sebesar Rp225 dan piutang usaha ditulis sebesar Rp7.500.
Untuk transaksi selanjutnya sebenarnya sama aja kayak tadi. Seperti contohnya pada transaksi tanggal 22 Juli, yang dimana transaksi tersebut diterima selembar cek dari CV Bakri sebesar 5.880 sebagai pembayaran atas faktur tertanggal 13 Juli. Harga faktur tersebut yaitu Rp6.000 dengan syarat 2/10 neto per 30. Nah, untuk penyelesaian pada tanggal 22 Juli ini sama dengan pada transaksi tanggal 5 dan tanggal 12. Jadi arti dari syarat tersebut yaitu pelanggan berhak mendapatkan potongan harga sebesar 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari setelah tanggal faktur, yaitu 13 Juli. Terima kasih. Baik, jadi tadi adalah pemaparan materi dari rekan-rekan saya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulannya, pencatatan akuntansi menjadi lebih teratur dan efisien melalui penggunaan buku besar, buku pembantu, serta jurnal umum dan jurnal khusus. Dan buku pembantu memberikan rincian piutang dan utang secara detail, sementara akun kontrol memastikan kesesuaian dengan buku besar. Dan pembukuan akhir bulan dan proses pengujian saldo membantu menjaga ketelitian sehingga laporan keuangan dapat disusun dengan lebih akurat dan mudah dipahami. Sekian Ibu dan teman-teman presentasi kami pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sesi diskusi akan berlanjut pada grup yang sudah tersedia. Saya tutup dengan Om Santi Santi.